Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Prime Time Talk dan saya masih bergabung bersama Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Pak Rizal. Mbak, istilahnya mau diganti ya, Menko Maritim dan Sumber Daya. Oke, Menko Maritim dan Sumber Daya. Ini baru berlaku pada Pak Rizal Ramli ya? Iya, tadi baru disepakati dengan Presiden, istilahnya itu, karena selain soal maritim banyak soal sumber daya. Oke, baik. Kita mungkin akan bahas satu persatu, Pak Rizal. Bagaimana rencana Anda untuk misalnya pertama adalah masalah illegal fishing. Akan seperti apa pola koordinasi antara Kementerian Koordinasi Maritim dan Sumber Daya Alam dengan KKP? Ya, kami sendiri belum sempat rapat sama Ibu Susi. Tapi tadi di istana sempat bicara sebentar. Saya kira Bu Susi sudah melakukan hal yang bagus, memberikan shock terapi terhadap illegal fishing. Dan shock terapi ini diperlukan memang karena illegal fishing itu luar biasa. Ya, Bu Susi hebat, sudah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan. Tapi kita juga perlu masuk ke level berikutnya setelah shock terapi, apa polisinya agar supaya sektor perikanan Indonesia betul-betul menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk bangsa dan rakyat kita. Yang ketiga, bagaimana nilai tambah kita bisa ciptakan. Ya, tapi kami belum bicara koordinasi dengan Ibu Susi. Baru mungkin beberapa hari ke depan kita akan lakukan rapat koordinasi. Oke, Pak Rizal, kalau Ibu Susi memang kemudian dikenal sudah cukup baik dalam menegakkan peraturan-peraturan seperti untuk penenggelaman kapal, moratorium izin kapal, dan kemudian larangan transshipment di tengah laut. Tetapi kira-kira dalam gambaran, saya tahu Anda mungkin belum begitu mengetahui kira-kira apa secara rinci, tetapi dalam gambaran secara umum, Pak Rizal, apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk kemudian mendorong potensi laut kita melalui budidaya perikanan? Saya kira Pak Ibu Susi sudah melakukan langkah yang benar, memberikan shock terapi. Tapi seperti saya katakan tadi, kita harus go beyond shock terapi dan enforcement, yaitu bagaimana supaya nilai tambah dari sektor kelautan Indonesia betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan bangsa kita. Dan yang ketiga, tentu kita harus rapikan regulasinya dan monitoringnya supaya pelanggaran-pelanggaran ini tidak lagi terjadi di masa depan. Oke, kalau kemudian Anda dulu berada di luar pemerintahan, Anda tahu persis kira-kira lubang-lubang atau celah-celah yang ada di kementerian secara umum. Apa kira-kira yang mungkin akan Anda terapkan lebih tegas untuk pemerintahan atau untuk kepemimpinan Anda saat ini, sejak hari ini ke depannya? Saya kira sektor energi itu Indonesia banyak potensinya. Kita harus dorong supaya terjadi peningkatan produksi maupun nilai tambah dan peningkatan good governance di sektor oil and gas dan mineral. Bagaimana cara melakukan itu, Pak Rizal Ramli? Saya kira sih saya cukup banyak pengalaman ya. Dulu di saya Preskom Semen Gresik, kita berhasil menekan biaya cost untuk memproduksi semen $8 per ton, sehingga Semen Gresik naik untungnya dari 400 miliar, 1,8 triliun, kemudian 3,2 triliun. Banyak sekali KKN di berbagai sektor di Indonesia yang kalau kita benahi, kita rapikan, manfaatnya dan nilai tambahnya akan sangat besar buat rakyat dan bangsa kita. Oke, kalau kemudian soal ada masalah tumpang tindih antara sektoral, kemudian antara kementerian-kementerian terkait dan berbagai instansi, apakah Anda punya trik jitu untuk kemudian bisa menerabas itu semua dan bisa mengkoordinasi dan mengkomandoi berbagai instansi dan kementerian terkait untuk bisa melaksanakan tujuan Anda itu? Tadi juga Presiden Jokowi titip agar koordinasi ditingkatkan.
kebetulan kami punya pengalaman sebagai Menko Perekonomian, di mana setiap Jumat semua menteri mesti kirim email apa yang ingin dilakukan, policy apa yang ingin dikeluarkan. Jumat Sabtu malam tim kami membahas, menganalisa policy dan masalah yang ingin dikeluarkan, alternatifnya apa, 1, 2, 3, plus minus dari 1, 2, 3 apa. Minggu malam semua menteri sudah dapat matriksnya, sehingga Senin pagi waktu kita rapat itu betul-betul decision time. Karena masalahnya sudah clear, faktanya sudah jelas, alternatif policy ada, plus minusnya apa. Nah, begitu disepakati oleh para menteri, kami akan minta Dirjen ya deputi kami untuk uber ke menteri-menteri untuk menyelesaikan target time yang dilakukan. Esensinya harus ada satu koordinasi, dan yang kedua harus ada disiplin dari semua untuk mengikuti satu garis yang disepakati bersama. Baik. Pak Rizal ditahan dulu, kita harus break, kita akan kembali usai jeda berikut.